Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari di sini dari channel tentang arsitek. Yang kali ini tuh saya bakal ngebagiin tentang tutorial Photoshop ya. Kemarin sih sudah sempat saya bagiin tutorialnya di video ini. Nah, di video ini tuh agak kurang jelas, makanya saya ulangin. Jadi di video V-Ray tutorial rendering hashtag kamar tidur ya, hashtag 3. Terus ada juga di situ saya bagiin V-Ray-nya, cuman ya kalian bisa lihat sendiri kurang jelas karena kehalang sama video gambar saya gitu. Jadi untuk tutorial kali ini itu lebih jelasnya, atau semoga bisa buat teman-teman itu lebih memahami gimana sih cara rendering Photoshop ya. Photoshop yang yang lumayan simpel ya, lumayan simpel tapi hasilnya itu bagus gitu. Oke, kita langsung aja. Di sini saya sudah sediain file renderan atau image atau gambar gitu yang dari V-Ray. Ya, kalian harus pastikan renderan kalian itu udah cukup bagus seperti ini. Kalian bisa pastikan sendiri mulai dari detail gambarnya ya. Jadi kalian lihat dulu. Nah, di sini nggak ada yang cacat ya, nggak ada yang cacat atau nggak ada yang bintik-bintik hitam maupun putih gitu. Nah, terus di sini juga nih, sini kalian perhatikan ya semuanya. Kalau udah bagus, kalian sangat membutuhkan file ini. Nah, ini yang namanya material ID atau color ID ya di V-Ray 5.0 atau 5.1 gitu. Nah, di sini kalian render 2 elemen ya. Jadi ini hasilnya color ID. Kalian bisa lihat sendiri ya, seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Jadi ini untuk seleksi gitu, selection ya, selection objek yang berada di dalam Photoshop atau per objek gitu. Jadi kalian pengen ngedit dinding. Nah, dindingnya itu yang ini, terus jendela ini. Jadi lebih simpel gitu, lebih gampang. Kalian sangat-sangat membutuhkan ini di render elemen. Oke, kita langsung aja kembali ke Photoshopnya. Tunggu ntar, saya bakal kecilin dulu. Terus gambarnya kita pindahin karena kemarin kan sempat ini ya, kehalang gambar yang ini nih. Oke, udah kecil, sip. Kita lanjut. Nah, jadi seperti ini kita aktifin. Kalau kalian pengen seleksi ini jendela gitu kan, ibaratnya ini kan gambar masih putih nih, putih, terus di sini putih juga. Kalian pengen seleksi jendela biar ini dihapus gitu. Jadi putih-putihnya ini tuh digantiin sama background ya. Nah, kalau misalnya kalian seleksi di sini agak ribet karena nggak bakal semua gitu. Nah, ini kayak gini-gini nih. Nah, ini lewat kan. Jadi dia bakal ada miss gitu, miss sedikit seleksinya gitu, atau miss selection. Nah, ini juga nih. Nah, pasti bakal ada miss gitu. Oke, kita langsung buka yang ini. Nah, kita Ctrl D dulu ya, Ctrl D di keyboard ya. Terus kita shortcut ya, tekan shortcut W. Nah, setelah kalian tekan shortcut W itu untuk ini nih, Magic Wand tool ya. Terus kalian klik di sini. Terus kalian klik lagi di sini, tahan shift ya, tahan shift terus klik di sini. Nah, udah. Jadi seleksinya itu nggak bakal miss gitu di sini, karena udah ada penggolongan warna ya, udah ada penggolongan warna yang bakal terseleksi sama Magic Wand atau tools ini nih, tools Magic Wand ya. Jadi setelah kalian seleksi dari sini, kalian matikan layarnya nih, yang mata ini nih. Jadi kemungkinan tutorial ini tuh lebih jelas ya, lebih jelas. Jadi kalau misalnya kalian yang masih masih awam tentang editan Photoshop atau pengen memperbagus gambar 3D kalian di Photoshop, silahkan kalian nonton tutorial ini sampai habis karena lumayan cukup bermanfaat untuk kalian gitu. Oke, selanjutnya kalian matikan di sini gambar mata ini, kalian matikan. Terus kalian pindah ke layer 1.
Layer 1 ini dimana gambar utama ya, gambar utama dari apa yang pengen kalian edit. Oke, jelas ya. Semoga jelas gitu. Nah, setelah itu kalian langsung delete. Setelah kalian delete itu udah kelihatan kan seperti ini. Terus kalian Ctrl D ya. Jadi tadi itu misalnya ya, ini. Nah, terus kalian matikan ya. Terus kalian udah delete tadi. Terus kalian Ctrl D untuk menghilangkan selection dari apa yang kalian sudah seleksi tadi. Oke, jelas. Tas gitu. Jadi Ctrl D itu untuk menghilangkan. Nah, ini halus kan ya, hasilnya itu bagus. Kalian perbesar juga gak bakal ada yang miss di seleksi kalian tadi. Itu fungsinya adanya ini color ID atau material ID. Pokoknya semua penggolongan warna di sini itu berbeda-beda tergantung material. Jadi misalnya ini tembok ya, tembok warna hijau. Terus merah untuk kaca ya. Terus di sini untuk tembok lagi yang berbeda warnanya. Jadi lebih enak aja gitu kalian untuk seleksi objek atau gambar kalian yang pengen kalian fokusin edit. Oke. Kita matiin lagi. Di sini udah. Nah, kita bakal ambil background. Karena misalnya gambar ini tuh berada di interior kamar tidur ini tuh berada di atap rumah ya, di dalam atap rumah atau di atas gitu, di atas plafon. Nah, ini kan berarti dia agak tinggi gitu. Jadi kita pengen backgroundnya itu di bawahnya ada pohon-pohon atau ada rumah-rumah yang kelihatan, atau bisa jadi sejajar gitu, sejajar antara penglihatan dari jendela ini dengan objek yang berada di luar. Oke. Jadi kayak gitu, kita langsung ambil aja. Di sini saya langsung ambil aja background yang ada di sini nih. Daripada ribet lagi nyari-nyari background baru ya. Nah, kita ambil dulu. Kita taruh aja di sini. Oke. Terus sesudah kalian taruh di sini, ini kan kalian tinggal drag aja ya, tarik drag gitu ke dalam modeling kalian ya, ke dalam modeling kalian. Terus setelah kalian ini taruh aja di sini ya, taruh aja di sini. Terus kalian klik ini nih, layar pada background yang pengen kalian tambahin di belakang atau di luar jendela gitu. Kalian klik aja ini, terus kalian tahan, pindahin ke bawah sampai ada garis seperti ini, pindahin ke bawah. Nah, udah kan ya, udah pindah. Jadi dia ada di belakang objek dari gambar utama gitu. Oke, selanjutnya kita tinggal edit aja. Nah, ini kan udah kelihatan nih. Jadi udah kelihatan di sini bahwa view-nya ini tinggi gitu. Kita mengambil view yang tinggi. Terus kita bisa lihat dari dalam ke luar ya, atau tampilan dari dalam keluar pemandangan gitu. Nah, ini udah kelihatan bahwa tempat tidur ini kamar tidur ya. Kamar tidur ini itu posisinya tinggi gitu, berada di atas atap rumah gitu. Oke. Selanjutnya setelah udah bagus, kalian udah atur-atur seperti ini ya modelnya. Nah, tinggal kita edit dikit, sip. Selanjutnya ini kan belum kentara gitu bahwa ini adalah jendela di sini, karena tadi kita udah hapus gitu. Kita aktifin lagi, jadi selalu kembali ke color ID atau material ID yang berada di layar pertama. Ini paling atas ya, paling atas ini layar pertama gitu. Selalu kembali ke sini. Jadi posisikan ini, gambar ini atau material atau color ID atau apalah namanya ya di render element, itu posisikan selalu berada pada layar paling utama. Kenapa? Karena dia adalah pusat di mana tempat kita bakal seleksi gambar untuk gambar utama kita gitu. Oke, kita bakal langsung aktifin lagi. Nah, kita W lagi di sini ya, shortcut W, terus tahan shift. Shift itu untuk tambah gitu, itu ada di situ, kalian bisa lihat tambah. Terus kalian klik lagi.
setelah kalian klik, kalian matikan lagi material ID atau color ID-nya. Terus kalian tinggal buat layer baru di sini nih. Tanda tambah create new layer. Oke, create new layer. Nah, kalian tambahin aja warna. Warna jendela itu kan putih, bening lah ya, bening. Tinggal kalian tambahin set. Oke. Terus Ctrl D untuk menghilangkan selection. Nah, sesudah ini kan nggak kentara ya, di belakang ini nggak kentara. Terus kalian tinggal atur opacity-nya aja gitu. Di sini opacity atur tuh. Di sini udah mulai kentara nih jendela kaca ya. Tinggal kalian atur seberapa tinggi opacity-nya. Oke, udah ya. Jadi bisa kalian bedakan dengan skill yang seperti ini aja, itu udah lumayan membantu kalian untuk menciptakan efek kaca gitu. Sebenarnya di V-Ray itu ada, kalau misalnya kalian render kaca tapi belakangnya tetap PNG itu ada, kalian bisa atur juga sendiri di situ. Cuman itu akan akan membuat render kalian itu bekerja lebih berat karena dia merender refleksi kaca gitu. Selanjutnya untuk mengatur seperti itu kadang-kadang ada ngebug atau error ya. Jadi kadang-kadang itu ada ngebugnya, errornya tiba-tiba yang ada putih aja gitu. Jadi nggak transparan atau nggak PNG hasilnya walaupun kalian save PNG gitu. Oke, jadi seperti ini kalian bisa lihat. Nah, bagusan mana yang tadi sama yang ini? Hanya dengan sentuhan beberapa langkah ya, beberapa langkah tadi gitu. Oke, udah kelihatan efek kacanya. Selanjutnya kita bakal pindah untuk memberikan efek pencahayaan. Oke, jadi bakal pindah ke efek pencahayaan. Tinggal tambahin lagi layar di sini. Nah, layar di sini kalian tambahin, terus kalian kembali lagi ke sini. Oke, kembali lagi ke sini. Terus sama W. Jadi perintahnya itu bakal diulang-ulang. Jadi kalian yang nonton tutorial ini itu pasti bakal paham atau bakal ngerti karena perintah berulang itu lebih mudah diserap ya, diserap oleh otak kalian gitu. Oke, selanjutnya kita matiin sama seperti perintah biasanya. Kita kembali ke layar 3. Ke layar 3 kita kasih juga warna putih ya. Jadi kita memberikan warna putih pada apa yang kalian sudah seleksi. Set. Oke, sudah kita seleksi. Kita langsung ke filter. Ya, biarin aja tetap seperti ini. Kita ke filter, ke blur. Nah, terus ke Gaussian blur ya. Gaussian blur. Tuh. Jadi lebih kelihatan efek pancaran cahaya gitu dari luar ya, dari luar jendela. Tinggal kalian atur aja, kalian mau sesuaiin kek, mau digimanain gitu. Nah, semakin kesini tuh semakin bagus gitu, semakin mencar ya efeknya, efek sinar gitu, efek cahaya dari luar. Oke, mungkin cukup ya 424,3 yang seperti ini. Menurut saya sudah bagus ya. Kalau misalnya kalian mau sesuaikan lagi boleh. Selanjutnya atur opacity. Nah, ini sebenarnya lebih ke dikira-kira aja gitu. Jadi lebih ke perasaannya kita aja. Kalau gambarnya udah bagus diedit, itu kalian tinggal kira-kirain aja, ini udah bagus ya, atau oh ya cahaya seperti ini tuh udah cukup gitu. Jadi ini lebih ke merati insting ya, insting perasaan kalian dalam melihat. Jadi ya pokoknya penglihatan kalian itu harus jeli kalau misalnya edit-edit seperti ini atau edit-edit Photoshop ataupun kalau misalnya kalian render di V-Ray secara langsung juga emang ya paling diperhatikan itu ya gambar gitu, gambar, kualitas gambar. Jadi kalian lebih memakai indera penglihatan kalian. Oke, udah seperti ini kira-kira udah bagus ya. Langsung kita buka lagi layar baru. Oke, buka lagi layar baru. Tapi sebelum itu kita atur dulu di sini. Nah, kita pindah ke layar 1 ini, terus kita atur adjustmentnya. Oke, adjustmentnya kita atur dulu. Kita ke curve. Nah, ini sedikit aja sih, kalian otak-atik kalian kasih gini, ini semakin semakin
kontras saja. Nah, ini sedikit aja kita tarik ke bawah gitu. Nah, sudah itu kita kembali lagi ke sini. Efek di sini kan udah apa ya? Udah oke lah ya, udah oke, udah cukup bagus. Nah, selanjutnya kita pengen nambahin itu ke efek sini nih. Jadi efek di sini ada cahaya juga gitu. Pencarahan cahaya gitu. Oke, kita ke brush B ya. Shortcut B di apa ya? Di keyboard ya, shortcut B. Terus kalian kasih di sini biar agak terang-terang gitu. Set. Nah, kurang ya. Nah, kalian udah kasih di sini. Ingat, yang kalian brush itu di layar 4 ya. Jangan kecampur. Jadi ketika kalian hilangin, set, hilangin, itu semuanya terpisah. Jadi ada orang yang ngedit dalam satu layar. Nah, itu nggak bakal bagus ya. Nggak bakal bagus, kenapa? Karena kalian pengen ngilangin satu efek ya. Kalian pengen ngilangin satu efek, itu nggak bakal mudah ketika editan kalian itu udah ketimpa-timpa gitu. Jadi ingat selalu apa ya, berikan layar terpisah di apa yang kalian pengen edit atau di objek yang pengen kalian edit gitu. Di efek lah ya. Intinya berikan layar terpisah untuk setiap efek yang kalian tambahkan di dalam gambar. Oke? Jelas ya. Jadi seperti ini, terus kalian langsung opacity kalian atur aja. Nah, jadi seperti ini nih, opacity-nya atur lagi. Oke, 30 cukup ya. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Set. Jadi lebih realistik aja gitu untuk pencahayaannya. Sesudah ini sebenarnya udah cukup sih ya kalau untuk pengaturan efek cahaya atau apa ya, atau efek mood di dalam ruangan. Menurut saya sudah cukup yang seperti ini. Jadi tutorialnya itu atau editannya itu simpel gitu. Oke, kita bakal langsung tambahin. Misalnya kalian pengen tambahin ini nih, mana sih? Aduh, tunggu. Kalian pengen tambahin ini nih. Ntar, ini udah ku grup ya. Tulisan gitu, tulisan studio kalian atau tulisan apa gitu di belakang background kalian. Kalian pengen, misalnya kalian pengen tambahin tulisan, logo atau gambar ya. Kalian tinggal taruh aja gitu di sini. Oke. Di atas ya. Jadi dia ada berada di layar ini, layar kedua dari atas gitu. Oke, seperti ini modelnya. Sebenarnya ini kepisah-pisah ya. Layar ini kepisah dalam satu objek. Ini Tenar Studio. Nah, kepisah-pisah. Cuman saya masukkan ke dalam satu grup. Grup itu dibuatnya di sini. Ya, ini yang namanya grup. Oke, kalian tinggal buat aja grup, terus kalian masukkan, kalian seleksi aja semuanya ini layar kontrol ya, kontrol tahan kontrol atau kontrol tahan shift ya. Terus kalian klik. Nah, tinggal kalian drag aja ke dalam grup. Maka dia jadi satu kesatuan grup. Oke. Jadi seperti ini. Udah Tenar Studio. Oke, seperti ini hasilnya Tenar Studio gitu. Jadi udah ada backgroundnya. Dan apa ya? Untuk ada lagi tambahan ya. Untuk tambahan color grading. Nah, jadi ada tambahan untuk color grading. Itu kalian buat sebuah gambar itu menjadi lebih kontras tanpa kalian harus edit satu persatu. Nah, misalnya ini kan gambar utama atau objek yang apa ya, inti dari objek yang pengen kalian edit. Nah, kalian harus di curve lagi, terus buat color gradingnya kan di curve lagi, terus kalian harus adjustment lagi, terus di mana ya, di hue saturation ya, hue saturation kalian atur lagi di sini. Nah, seperti ini gitu. Ini kan ribet ya sebenarnya. Kalaupun memang kalian pengen ngatur secara manual juga bisa gitu. Kita kembalikan. Oke. Jadi kita kembalikan dulu ke layar tadi ya. Nah,
kan ribet ya jadinya kalau misalnya kalian harus atur satu persatu. Kita langsung pakai yang namanya LUT. LUT itu bisa dipakai untuk Photoshop, After Effects, Premiere Pro juga ya. Itu bisa dipakai di 3 software itu. Saya nggak tahu bisa dipakai di software lain juga, mungkin bisa kali ya. Jadi LUT itu untuk mengatur color grading secara otomatis yang membuat gambar kalian itu terlihat lebih sesuai aja atau lebih satu mood gitu. Misalnya kalian pengen ngedit 2 gambar. Nah, gambar satu ya, gambar satu ini, terus gambar duanya juga dengan view yang berbeda tapi dengan modeling yang sama. Nah, itu kan kalau misalnya objek dalam satu gambar atau view dalam satu gambar itu sama ya, terus kalian pengen upload gitu, pengen upload di media sosial kalian beruntun, misalnya view 1, view 2, view 3 dan seterusnya, tapi mood dari ruangan yang kalian edit itu nggak sama, itu bakal kurang bagus aja sih sebenarnya. Saya nggak bilang itu salah ya, karena tergantung penglihatan orang masing-masing atau penilaian orang masing-masing. Cuman kalau menurut saya alangkah bagusnya kalau misalnya ngupload di media sosial, dulunya saya juga kayak gitu. Jadi dalam satu runtun gambar ya, dalam satu grup gambar yang saya upload di medsos itu berbeda-beda moodnya, karena saya nggak tahu gitu dulu bagaimana cara ngedit buat gambar itu dalam satu mood gitu. Jadi akan apa ya, akan nggak sinkron aja sih sebenarnya mood antara gambar 1, 2 dan 3 dan seterusnya gitu. Oke, jadi seperti ini kalian pakai yang namanya ini color lookup ya, color lookup. Terus klik aja. Di sini ada yang namanya load 3D LUT. Oke, di sini ada yang namanya load 3D LUT. Nah, langsung load aja gitu. Load 3D LUT. Terus kalian pilih di mana ya? Di file ya, di file LUT yang sudah kalian download. Ingat LUT itu terpisah ya, downloadnya terpisah. Kalian bisa cari aja di Google, itu banyak banget. Tinggal kalian download aja LUT yang kalian pengen download, terus sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, saya simpan file LUT-nya itu di Premiere Pro karena saya ngeditnya di Premiere Pro. Nah, ini nih LUT. Nah, di sini ada LUT, terus mana ya? Nah, ini banyak ya LUT-nya, ada sekitar 120 LUT, banyak banget. Jadi tinggal saya pilih-pilih aja gitu LUT yang pengen saya mau ya. Jadi tinggal pilih-pilih aja. Kebetulan yang tutorial kemarin itu kita pakai LUT yang 57 ya. Jadi kita pakai Landa Cinematic LUT 57 Cube. Nah, oke, udah nih jadi. Nah, tapi ini terlalu kontras gitu kan. Jadi kita harus kita turunin dulu ke bawah ya. Nah, tapi ini kan terlalu kontras. Kita maunya apa sih, LUT-nya ini tuh nggak terlalu kontras seperti ini, karena yang apa ya, kayak berlebihan aja gitu. Kalau misalnya dilihat, tinggal kalian opacity-nya kalian atur, terus fill-nya ini kalian atur juga, set. Oke. Edit lagi. Nah, jadi seperti ini. Gambar kalian itu terlihat lebih kontras sama terlihat lebih hidup aja. Ini hasil finalnya sih ya. Hasil finalnya dari LUT yang kalian sudah kalian sudah tambahin gitu ke dalam objek atau gambar kalian. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, jadi terlihat lebih bagus saja sih sebenarnya. Untuk kontras tidaknya dari LUT ini atau jenis dari LUT ini bagus tidaknya itu tergantung sesuai selera masing-masing. Ya, jadi tergantung sesuai selera kalian. Nggak ada standar yang mengatakan kalau misalnya gambar ini terlalu kontras itu bakal bakal nggak bagus ya. Mungkin misalnya saya gitu, gambar ini terlalu kontras, saya ngerasanya
kurang bagus gitu. Ya sebenarnya itu pendapat pribadi aja, kurang enak aja misalnya kalau kita lihat gambar yang terlalu kontras. Itu menurut saya. Tapi menurut kalian kalau gambar yang kontras itu bagus atau enggak, ya tergantung kembali lagi ke orangnya masing-masing. Kalau misalnya gambar yang kalian pengen edit, kalian pengen kontrasin lebih bagus, terus kalian bisa ngejelasin kenapa gambar itu harus kontras, mungkin ada fungsinya atau mungkin ada alasannya kenapa gambar tersebut harus kontras, ya terserah kalian gitu. Oke, jadi seperti itu, tinggal kalian atur-atur aja nih mood dari LUT yang sudah kalian edit. Nah, kalau sudah kalian tambahin LUT seperti ini, LUT ini atau settingan LUT ini kalian bisa pindahin lagi gitu, pindahin lagi ke gambar views 2-nya. Atau kalau misalnya ada gambar view 2, view 3 ya, dalam satu objek atau dalam satu model gitu, kalian tinggal pindahin aja nih, di drag aja, klik and drag gitu. Oke, tinggal kalian klik and drag terus pindahin ke gambar selanjutnya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Ada lagi trik untuk menambahkan background di dinding ya, di dinding seperti ini. Kita hilangin dulu Tenar Studio-nya. Nah, kita hilangin dulu untuk Tenar Studio-nya ini. Kita matiin aja layarnya seperti ini atau kita hapus gitu. Oke. Jadi seperti ini kita hilangin dulu. Selanjutnya, saya pengen ada gambar nih di sini. Ya, ada gambar di sini. Daripada saya susah-susah buat buat gambar atau tempelin gambar di V-Ray-nya. Terus kemungkinan kalau misalnya gambar yang kita tempel di V-Ray ya, kemungkinan sih ya, tapi nggak semua kasus seperti itu. Cuman rata-rata kadang-kadang ada gambar dari Google yang kita ambil, terus kita setting ke material V-Ray, selanjutnya kita tempelin ke dinding sini. Pada saat kita ngerender itu materialnya, oke, udah muncul lagi ya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Nah, jadi kadang-kadang ya, gambar yang kalian download dari Google, terus kalian setting ke material V-Ray tersebut, dan kalian render, itu biasanya ngebug gitu. Atau kadang-kadang membuat material dasar dari tembok yang kalian sudah tempelin gambar Google tadi, kalian setting menjadi material, itu biasanya membuat material kalian itu rusak gitu atau error ya. Jadi beberapa situasi ya, beberapa kondisi dan situasi itu kadang-kadang seperti itu. Jadi ya pokoknya tinggal kalian sesuaikan aja gitu. Kalau misalnya ngebug pada saat kalian ngerender, kalian pengen tambahin background ke logo atau apa gitu, langsung dari V-Ray-nya juga bisa. Cuman ya kadang-kadang itu ngebug atau error, atau material kalian itu bisa saling ketimpa sehingga bisa membuat material kalian itu rusak. Itu konsekuensinya dari ketika kalian menambahkan gambar dari Google ke material atau kalian edit menjadi sebuah material. Nah, selanjutnya saya nggak mau ribet gitu, material ngebug lah dan segala macam gitu. Jadi kita misalnya aja nih, saya udah simpan gambar PNG yang udah saya download tadi ya. Terus kita tambahin aja di sini. Ini gambar kita perbesar ya, besar aja. Terus kita Ctrl W aja di sini. Kita hapus dulu ya, kita eraser, terus oke, habis itu delete. Nah, terus Ctrl D seperti biasa. Tambahin lah di sini nih, di bawah ini nih. Oke, udah. Kita hilangin dulu untuk efek-efek yang segala macam ini, biar kita mudah untuk menggerakkan gambar ini gitu. Oke, kita perkecil ya, kita perkecil.
Nah, pengen nih nambahin background seperti ini. Mana sih? Gini aja kayak kali ya. Oke, gini aja. Udah. Selanjutnya kita kembali lagi. Ingat, selalu kembali ke sini. Kalau misalnya kalian pengen apa ya? Ngedit satu objek tertentu, misalnya objek tembok, kalian pengen ngedit ya untuk di bagian sini. Ya, lebih tepatnya pengen ngedit satu objek pada bagian tertentu. Oke. Selanjutnya kita aktifin ya color ID atau material ID-nya. Kita Ctrl W ke sini. Setelah itu kalian kembali ke sini, ke layar atau background ya, bukan background sih, ke gambar atau objek utama gitu, ke gambar atau objek utama. Terus kalian buat duplikatnya, seperti ini. Setelah kalian buat duplikatnya, ini di layar copy ya, di layar satu copy ini kalian klik di sini, kalian tarik ya, tahan, klik and drag ke sini. Set, udah jadi nih, udah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya ini di background layar ini tuh kita Ctrl D dulu, terus kita pas-pasin aja ya, pas-pasin aja. Terus ini kita klik ya, klik terus create. Oke, setelah kalian sudah jadi seperti ini ya. Bentar. Oke, kita lanjut. Tadi ada sedikit error. Ya, jadi setelah misalnya kalian pengen nambahin dari background yang ada di belakang sini, kita langsung aja ke layar ini, layar pertama ya, ke layar pertama, terus dinyalain shortcut W, terus dimatiin lagi ke background. Bentar, sabar. Kita copy dulu duplicate ya. Jadi langkah pertama itu, kalau misalnya kalian pengen tambahin background di belakang sini biar nggak ribet-ribet gitu kan. Nah, kalian copy dulu duplicate ke tanda tambah sini. Nah, sudah kalian duplicate, kalian kembali ke layar yang paling atas. Terus kalian W ya, kalian W atau shortcut W, kalian matikan ininya, layar paling atas. Terus kembali lagi ke layar satu copy ya, ke layar satu copy. Kalian buat di sini nih, add layer max ya, add layer max. Oke, udah jadi nih, udah jadi seperti ini. Terus kalian tinggal aktifin aja nih background yang pengen, atau kalian tinggal taruh aja di atas layar satu copy ini background yang pengen kalian tambahin ke belakang ya, ke sini nih ya, tanpa harus menutupi objek utama gitu. Ini nih ada lukisan ini seperti ini, ada lukisan ini, itu nggak bakal ketutup ya, jadi tenang aja. Selanjutnya kalian tinggal di background ini create clipping max set. Nah kan, jadi lebih enak aja gitu kalau misalnya kalian buat background di belakang di Photoshop ya, lebih simpel, sama nggak bakal ada ngebug sama errornya gitu. Kalau di V-Ray itu kadang-kadang material tembok ini, material warna tembok ini, dan material gambar yang kalian download di Google ya, itu kadang-kadang membuat gambar atau material tersebut itu rusak gitu. Material dasarnya rusak karena saling ketimpa kan ya. Ada apa ya, kayak ibaratnya file yang dari internet itu biasanya nggak cocok gitu. Kalau misalnya kita taruh ke dalam material, atau kita setting ke dalam material SketchUp dan kita render ke V-Ray, kadang-kadang ngebug, rusak, ya pokoknya banyak aja gitu kendala-kendalanya ya, banyak aja ini ngebug-ngebugnya gitu-gitu. Cuman nggak selalu seperti itu ya, nggak selalu seperti itu. Oke, seperti ini udah jadi ya, tinggal kalian edit-edit aja gitu. Ini material ini kita Ctrl T. Nah, maunya ini kan perspektif ya, tinggal klik aja, klik apa ya, kanan ya,
klik kanan, terus kalian klik perspektif. Set ya, biar lebih bagus aja. Nah, tinggal atur-atur aja nih perspektifnya kayak gimana. Oke, gambarnya ke sana ya. Kita atur-atur aja, sudah ya, jadi lebih bagus ya. Tuh, kalau misalnya seperti ini tadi ya, agak apa ya, agak lebar ya gambarnya, terus nggak proporsi. Pas kalian udah perspektifin jadinya kayak gini. Jelas ya, kelihatan bedanya. Nah, sesudah itu kalian tinggal blending. Oke, kalian blending di sini. Klik aja 2 kali ya di bagian ini. Kalian kembali ke layar background, terus klik 2 kali, set ya, muncul blending ya, atau layer style ya. Blending ini yang di sini nih, blending option. Tapi ini berada di optionnya layer style. Nah, setelah kalian berada di layer style, tinggal kalian tahan alt ya, tahan alt, terus kalian edit di this layer ya. Set, kalian tinggal atur-atur aja nih di sini ya, ibaratnya kayak buat nyatuin antara gambar yang sudah tadi kalian taruh ke dalam background dinding kalian. Oke. Nah, ini semakin kesini semakin hilang ya. Terus yang di bawah ini kita edit aja ke sini. Ntar, selalu tahan alt ya, tahan alt, terus ini kita buat ya, set. Oke. Cukup bagus ya. Nah, terus di sini di opacity atau fill-nya kalian tinggal buat seperti ini. Ibaratnya kayak terlihat cat ya, kayak gambar gitu. Oke, udah jadi ya. Jadi seperti ini hasil dari tutorial Photoshop untuk rendering V-Ray ya. Ini kita hilangin dulu nih. Nah, ini kita aktifin semuanya. Untuk background ini terserah ya, kalian mau pilih-pilih aja background seperti apa, kalian mau tambahin ke dalamnya. Langkah-langkahnya tadi udah jelas ya. Kalau misalnya agak kurang jelas atau terlalu cepat saya ngejelasinnya, kalian bisa pause gitu. Kalian bisa pause atau kalian tinggal save aja sih video ini, terus kalian tinggal putar berulang-ulang gitu. Oke, thank you untuk kalian semua. Semoga tutorial dari Photoshop ya, ini sebenarnya masih banyak sih untuk editan-editan Photoshop, memberikan efek cahaya dan segala macam ya. Itu banyak banget gitu untuk menambahkan background, membuat bayangan lebih realistik gitu. Itu banyak banget. Cuman ya saya pengen ngebahas yang simple-simple dulu, karena yang simple-simple aja ini lumayan lama loh ya. Coba kita lihat ada berapa menit. Udah ada 41 menit. Ya wajar aja sih ya, yang namanya tutorial itu pasti panjang atau ya pasti lama gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngejelasinnya secara detail. Ya jadi seperti ini ya hasilnya. Untuk editan-editan yang lain ya berjalan aja gitu, berjalan sesuai gambar. Nanti saya bakal share lagi gimana sih untuk gambar ini, ngeditnya gimana gitu, efeknya, cara ngeditnya itu kayak gimana gitu. Oke, thank you untuk kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe,
sama share juga ke teman-teman kalian tentang tutorial ini atau tentang channel ini, karena channel ini tuh bakal berbagi seputar pengetahuan umum tentang arsitek ya maupun arsitektur gitu. Kita bakal bahas-bahas mengenai material bangunan, itu udah ada saya bahas, terus mengenai apa ya, interior, tentang arsitektur, dasar-dasar arsitek dan segala macam ya. Jadi ya semoga aja channel itu semakin berkembang. Oke, see you di next video berikutnya. Bye guys.